Halo Sobat Riset, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita berjumpa dalam rangka podcast untuk review atau sharing session mengenai pengalaman selama MBKM satu kata. Tentunya MBKM ini memiliki segudang pengalaman yang kita dapatkan, dan tentunya ini akan menjadi momentum yang tidak bisa kita lupakan selama hidup gitu. Nah, di sini saya tidak sendiri, karena di sini ada teman-teman saya, ada Bilbina, kemudian ada Sevia, dan Nerissa, ada Franklin, dan saya sendiri Agung. Nah, di sini kita akan coba sharing-sharing mengenai pengalaman selama menjalankan program MBKM satu kata. Mungkin dari aku dulu ya. Selama menjalankan program riset satu kata ini, tentunya aku sangat senang sekali karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan, mulai dari bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara menyusun riset yang baik, dan itu selama kuliah itu jarang sekali aku dapatkan gitu. Ternyata di satu kata itu ada ilmu yang sangat menarik untuk dikaji gitu. Nah, kalau dari Mbak Sevia gimana pengalamannya? Pastinya yang pertama itu mixed feeling banget ya. Ada sempat merasa ragu sama takut, kayak takut gak bisa mengikuti program ini dengan baik. Tapi nyatanya setelah berjalan program ini, ya saya bisa mengikuti dengan baik ternyata, dan kebetulan mentor-mentornya juga sangat mendukung dan support sekali. Nah, untuk Mbak Bilbina sendiri nih bagaimana? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, karena ini kan kesempatannya terbatas juga ya kan, kemarin cuma dipilih 20 mahasiswa aja. Jadi aku sangat bersyukur banget bisa dapat kesempatan ini, bisa belajar di satu kata juga. Pastinya merasa bersyukur banget, soalnya banyak materi yang gak didapat di kampus tapi dapat di satu kata ini, kayak langkah-langkah riset yang baik, juga bikin argumentasi yang baik. Mungkin kalau dari kalau aku pribadi, yang pertama sama ya, kita bersyukur dulu karena kita terpilih menjadi mahasiswa yang berhak mengikuti program ini. Terus yang kedua, tentu senang dan sangat bahagia karena aku pribadi ini bukan seorang yang ngerti banget soal meneliti gitu. Jadi menurutku ini suatu dorongan atau pembelajaran yang sangat jauh progresnya buat diriku pribadi, karena jujur kemarin pada saat mengikuti program kan kita diajarinya kan bertahap. Nah, pada saat mengikuti tahap-tahap tersebut itu terkadang memang aku merasa nge-stuck, merasa belum bisa. Ternyata diajari dengan mentor-mentor yang hebat itu, jadinya aku merasa aku ternyata bisa. Mungkin dari Mbak Nerissa gimana? Kalau untuk aku tentunya bersyukur karena awalnya tuh juga pesimis, takutnya nggak lolos gitu. Terus setelah lolos tuh juga ada rasa takut, takutnya tuh nanti nggak bisa mengikuti programnya dengan baik. Tapi setelah itu juga merasa senang juga karena kan jadi ketemu sama teman-teman lainnya yang mungkin beda robel, terus menerima ilmu baru lah, apalagi tentang riset yang dari dulu tuh mungkin enggak yang tahu-tahu banget tentang riset. Jadi dengan ikuti program itu lebih paham aja tentang riset itu gimana. Oke, berarti selama ini dari kita semua itu awalnya itu merasa takut gitu ya, merasa takut nanti nggak bisa, takut nanti nggak bisa berprogres dengan baik. Tapi ternyata setelah nyemplung di satu kata, ternyata sampai sejauh ini kita sudah melakukan berbagai tahapan dalam riset, kemudian bisa mendapatkan ilmu yang begitu sangat support dengan penelitian kita gitu. Terus selanjutnya nih, kan selama mengikuti serangkaian program satu kata ini, teman-teman merasa senang nggak? Senang ya, merasa senang. Tentunya kalau ada rasa senang pasti ada sesuatu alasannya, ada alasannya sendiri ya. Kalau dari aku sendiri itu senang karena misalnya ketika kelas secara offline itu kan kita lebih banyak refleksi diri, kayak itu membuat diriku lebih sadar bahwa sejauh ini aku harus berprogres sampai mana gitu. Dan itu kelasnya juga sangat asik sekali ya, tentunya sampai kemarin itu aku digendong sama Franklin gitu. Terus di Jogja sendiri itu kemarin ada drama juga ya kelasnya. Jadi di awal kelas MBKM itu selalu ada permainan untuk memantik dalam kelas supaya kita tidak boring, tidak
jenuh gitu. Kalau dari teman-teman gimana? Mungkin dari Sevia gimana? Apa yang membuat rasa senang gitu? Yang membuat saya senang tentunya semua dari program yang diberikan oleh Satu Kata menyenangkan. Tapi yang paling bikin saya senang itu di bagian, kan pasti setiap kita akan memulai kelas itu kan ditanyain bagaimana perkembangan risetnya, apa yang bikin sulit, apa yang bikin senang gitu. Nah itu bagian yang menurut saya senang sih di situ, karena saya ngerasa untuk itu juga bisa untuk merefleksikan, benar kata Agung, untuk merefleksikan diri sendiri sejauh mana kita perkembangan kita di riset yang akan kita lakukan gitu. Nah untuk Babil Bina sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sih setiap kita kelas itu kan ya seperti yang dikatakan tadi sama Mbak Sevia itu kan dikasih refleksi gitu, kita sejauh mana progresnya, terus teman-teman juga semuanya cerita, jadi itu jadi semacam dorongan buat aku. Jadi kalau kita lagi males-males nih sama riset-riset sendiri terus ngedengar cerita yang lain udah sampai sini, itu jadi kayak semacam acuan buat aku sendiri buat bisa lebih semangat lagi mengerjakan riset. Ya kalau dari aku sebenarnya sama kita sama-sama suka refleksi. Jadi biar kita nggak pusing mungkin sama progres kita sendiri. Jadi waktu saat kelas offline yang kita laksanakan kemarin itu membuat diriku jadi wah ternyata belajar nggak selamanya sepaneng kok gitu. Jadi nggak bikin pusing terus gitu. Ternyata ada games-games menarik yang membangkitkan semangat kita lagi untuk belajar gitu. Baru setelahnya kita belajar lagi. Dari Kanersa gimana? Kalau dari aku sendiri tuh mungkin jawabannya sama dengan yang lain ya, karena setiap kelas kan kita selalu ditanya di awal gimana progresnya, itu tuh juga jadi semangat gitu loh, kayak oh teman-teman yang itu udah sampai sini, jadi aku harus semangat dong buat bisa sama kayak yang lain. Terus mungkin yang paling bikin senang itu waktu kita kelas offline itu karena kita bisa ketemu langsung, terus memang di awal kelas tuh kita ada drama gitu, jadi tuh bikin kelas tuh jadi suasananya tuh lebih happy aja gitu. Oke, tadi kan sudah berbicara mengenai kesenangan ya. Kita akan berbicara mengenai kendala-kendala selama mengikuti kelas Satu Kata. Kan kelasnya dilaksanakan secara online ya. Kalau dari aku sendiri itu kendalanya mungkin ketika mengikuti kelas secara online itu kan kita tidak bisa konsultasi lebih mendalam gitu ya. Lebih mendalam dengan mentor karena mentor mungkin berfokus pada beberapa topik saja gitu ya. Misal topiknya Mbak Bilbina, terus topiknya Mbak Nerisa, jadi yang topik lain itu menyesuaikan gitu. Terkadang aku kendalanya itu untuk menyesuaikan apa yang dibahas oleh mentor dengan topikku itu terkendala gitu. Bagaimana menempatkan posisi argumenku, bagaimana menempatkan klaimku gitu. Itu sih yang menjadi kendala selama ini kalau kelasnya online. Kalau luring sih aman-aman aja gitu, belum ada kendala selama ini sih. Bener banget nih Gung, aku juga ngerasain hal yang sama kayak aku. Tapi mungkin di bagian yang kita dikasih tugas untuk membuat claim, evidence, dan reasoning itu menurutku aku perlu banyak waktu ya untuk memahami penugasan terkait yang claim, evidence, dan reasoning itu. Karena ini kan first time aku untuk membuat bagian itu, jadi ya itu perlu banyak waktu untuk memahami dan membuat claim, evidence, dan reasoningnya seperti itu. Kalau aku sendiri kendalanya ya sama ya, tadi kan porsi kita kalau di kelas online setiap minggu itu kan pasti kendalanya di waktu kan, terbatas waktunya. Jadi mungkin cuman yang kebagian cerita untuk berpendapat paling cuma beberapa orang, nah sisanya itu menyesuaikan. Nah itu mungkin jadi kayak kurang mendalam ke riset kita sendiri. Terus itu sih pas bagian bikin argumen, pas bagian reasoning terutama itu aku pribadi kayak harus lebih banyak belajar lagi buat membuat reasoning yang baik. Ya, kayaknya kita sepakat ya kalau claim, evidence, reasoning itu yang paling menyita perhatian kita, yang paling membuat kita berpikir kayak gitu. Karena jujur kita sama-sama baru pertama kali ngenyusun. Jadinya di awal waktu baru belajar mungkin seperti ini, ternyata waktu dikoreksi ternyata salahnya di sini kayak gitu. Jadi claim, evidence, reasoning paling memorable lah
Ya. di pikiran kita ya pada saat ikut program satu kata ini. Jadi menurut aku juga ya benar, mungkin di kelas kemarin tuh yang paling bikin pusing itu yang bagian kita bikin claim evidence itu bikin pusing banget karena mungkin di awal udah dijelasin, ternyata pas kita buat tuh kita merasa udah pas, ternyata itu masih ada beberapa yang kurang. Jadi itu sama kelas yang paling bikin bingung sendiri sih. Oke, memang kebanyakan ini ya tugas terakhirnya ya, claim evidence and reasoning. Soalnya dari awal aku merasa ini kaget karena ini kayaknya materi S3 ini kita sampai belajar sampai sini ya gitu, sampai tidak kuat menalar gitu ya. Oke. Terus ini yang terakhir, ini pertanyaan terakhir terkait dengan kan sudah belajar riset, serangkaian riset sebanyak itu ya. Mungkin yang ingin kita lebih ketahui lebih dalam, lebih jauh dari selama belajar di satu kata itu apa gitu ya. Mungkin kalau dari aku sendiri itu yang ingin aku lebih ketahui lebih dalam itu adalah cara riset yang baik dan benar gitu ya. Soalnya ya selama kuliah atau selama semenjak semester 1 mulai dari KLMK dan lain sebagainya itu mesti langsung transkrip, terus langsung ditulis di artikel gitu, tidak ada proses menyusun klaim, evidence dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang ingin aku lebih dalami, takutnya nanti kalau misalnya sudah bekerja atau lanjut S2 itu dipertanyakan gitu bagaimana tahapan-tahapan risetnya. Jadi mungkin dari teman-teman misalnya ingin mengetahui lebih dalam seperti aku bisa mengikuti kelas lagi ya. Di situ di satu kata ternyata ada menyediakan berbagai kelas-kelas untuk untuk memperdalam riset gitu. Kalau dari aku itu sih. Kalau dari Mbak Sevia gimana? Kalau dari aku mungkin akan lebih berdiskusi lebih lanjut dengan para mentor dari satu kata ya, baik itu Bu Muri maupun Pak Amin. Karena diskusi menurutku itu bisa untuk merefleksikan pikiran lagi terkait perkembangan dari riset yang akan saya lakukan gitu. Mungkin itu aja, akan lebih banyak berdiskusi dengan para mentor. Kalau aku itu lebih yang mau dipelajari lebih lanjut sih ke proses penulisan ya, karena kan kemarin kita terakhir cuman sampai outlining. Nah terus pas proses penulisan kan kita belum sampai situ, jadi sepertinya mau lebih belajar tentang di penulisan aja, jadi gimana caranya menuangkan transkrip kita ke bahasa artikel yang lebih smooth gitu. Aku kalau dikasih kesempatan lagi ya untuk belajar mungkin masih sama, karena tadi masalahnya di claim evidence reasoning, aku pengen lebih menajamkan lagi claim evidence reasoningku. Jadi mungkin dengan solusinya Sevia tadi untuk berdiskusi lebih banyak dengan mentor, karena menurutku waktu kemarin itu ya kita terbatas ya waktunya, jadinya nggak bisa melihat lebih dalam, lebih detail lagi soal klaim kita atau soal evidence kita itu udah paling pas atau sebenarnya masih bisa ditajemi lagi nih, gitu kan belum tahu. Jadinya mungkin itu aja sih yang aku mau tajemin, baru setelahnya ada step-step selanjutnya ya kalau bisa dipelajarin lagi ya dipelajarin lagi. Oke, kalau dari aku sendiri itu kalau diberikan kesempatan untuk belajar tentang satu kata lagi nih, aku benar-benar pengen belajar lebih dalam tentang gimana sih cara ngelakuin riset yang benar gitu loh. Terus karena kita juga sekarang udah masuk di penulisan tuh juga pengen tahu kalau kita tuh nulis yang benar tuh gimana, harus apa aja yang kita tulis gitu sih. Oke, berarti ini walaupun kita menjalankan kelas MBKM itu bareng-bareng, tapi pengalaman kemudian ilmu yang didapatkan itu rasanya kayak berbeda-beda gitu, karena kita cara berpikirnya berbeda, terus cara menerima informasi juga berbeda ya, sehingga memori-memori yang kita kenang itu berbeda-beda. Ada yang mengenang claim evidence and reasoning, kemudian ada yang mengenang kelas offline-nya gitu. Mungkin itu ya yang dapat kami jelaskan terkait dengan pengalaman, kemudian ilmu atau pengalaman lah yang kita dapatkan selama ini. Nah, mungkin teman-teman di luar Sosan atau dimanapun jika ingin bergabung di kelas satu kata, jangan takut, karena di sini itu kita belajar bersama, tidak ada yang lebih unggul,
tidak ada yang lebih rendah gitu. Semuanya itu memulai bersama-sama, kemudian mengakhiri bersama-sama gitu. Nggak ada kelas sosialnya gitu. Semua mendapatkan hak yang sama di satu kata gitu. Mungkin itu ya. Kita ada jargon nih, ada jargon dari satu kata. Kalau aku bilang sekolah riset satu kata, nanti teman-teman bilang semua orang bisa meneliti ya. Oke, gini ya jargonnya, semua orang bisa meneliti gitu ya. Oke, sekolah riset satu kata, semua orang bisa meneliti.